Ladies and gentlemen, please welcome Double Double. Halo semuanya, bersama Aye, Sandi Sondoro. Ya sama gue juga, Narji. Nikmatin aja. Hey Doublers, we're back to our show. And what do you mean? Oke, pokoknya ketemu lagi sama kita berdua di podcast Double Double. Oke, buat seluruh doubler di seluruh penjuru mata angin. Iya. Kalau penjuru dunia biasa. Biasa dong. Karena dunia nggak hidup tanpa angin. Dan orang bisa ribut gara-gara angin. Gara-gara angin ada silai. Iya. Iya. Oh. Iya. Susah orang kalau calo nitrogen. Oke, doubler, biasanya gue selalu pengen ngobrol berdua. Gue takutnya lu bosan ngeliat ketampanan kita berdua. Iya. Kita bawa lagi nih, ada sahabat kita Orang ganteng juga nih. jauh lebih tampan dari kita. Kalau lu sering nonton drama Korea, nah ini muka-mukanya dia tuh drama kehidupan banget lah. Pokoknya kalau di film-film drama Korea yang sering jadi penjahat nih. Iya. Ya pokoknya yang kalau ada kumisnya tebel. Bang, kalau dibilang wajah tuh drama-drama, ini emang wajahnya dramatis banget. Oke. Lo pasti orang yang suka ketawa, pasti lo kenal dia. Lo tahu komika, lo kenal dia. Pokoknya tapi ngomong-ngomong ini teman gua tongkrong di jembatan dulu di kompleks gua dulu, Ji. Lu dibilang kayak gitu ntar orang nggak yakin lo. Nggak beneran. Kita langsung di skip. Di-skip ya? Takutnya gara-gara lu bilang nongkrong di jembatan, Jangan. di skip. Nggak, maksudnya di jembatan San Francisco. Oh iya. Golden Gate. Gue demen lo. Iya dong. Gitu dong. Lu mulai nyambung nih. Ini gue suka dari lo. Jadi waktu si Sandi ini di Jerman, dia sering suka nongkrong di jembatan mana tuh? Golden Gate. Nah itu juga Itu salah San satu. Francisco, bukan Jerman. USA. Itu di Amerika ya. Iya. Tempat hari-hari gue dibuang di situ. Oke, langsung aja, ini dia sahabat kita, Arif Dido. Akhirnya diundang kemarin. Ntar lu drama Korea. Iya. Yang jadi lem Korea aja gue. Mana? Gimana? Gue suruh ngapain sih? Alhamdulillah sehat. Ya kita sengaja kita buat mohon podcast. maaf ya, tadi agak kejebak mungkin ya doubler ya, yang mungkin lu pikirnya yang kita undang itu cowok ganteng, macam kayak Arya Saloka, macam. Ini mohon maaf nih ya kalau dari perawakannya kayak ketua ormas nih. Kurang bendera doang, Bang. Bro, sehat bro? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di podcast Double Double. Suatu kehormatan. Iya. Ini kan dulu panggilannya ini apa nih? Michael. Hah? Michael Budi. Michael Budi. Iya, itu gue juga bingung nama lu bisa Arif Didu. Nah, Arif Didu mah dari dulu tongkrong. Gitu ya? Almarhum bener. Bam. Iya. Yang manggil ada kawan kami nih namanya Bam. Iya, udah almarhum. Oke, gue diem deh kalau lu reuni. Ya. Kalau lo cerita masalah Ciputat tempo dulu cerita deh. Iya. Enggak, pokoknya dari tongkrongan situ. Ya, Gue dipanggil Didu ya. gitu. Akhirnya ke bawah sampai sekarang. Orang kenalin gue si Arif Didu gitu. Orang mak gue sampai ngomel, gue yang lahirin lu ya. Gue yang kasih nama ya. Temen lu yang ganti nama lu pakai. Dia emang bikin lu bubur merah putih. Nyokap gue tuh. Tapi tuh nama jadi bawa rezeki buat gue kayak. Jadi Arif Didu gitu alhamdulillah. Iya. Tapi yang keberatan cuma nyokap doang kan? Iya. Waktu itu kenapa nama asli dari nyokap siapa ya? Arif Budiman. Arif Budiman. Keren ya? Oh, nama lu aktivis banget sebenarnya. Iya. Nama sih berat ya, aktivis Iya, banget berat. Arif Budiman gitu. Iya. Aktif apa tahun 66 ya? Hah? Arif Budiman tahun 66. Itu mah Arif Rahman Hati. Sorry, salah. Ini acara apaan sih? Jadi gini nih, doubler kita akan ngobrol-ngobrol gini. Sebenarnya lu tuh sekarang tuh komika, pemain film atau tukang kayu? Nah, itu kita tahu nih. Iya. Gue liat postingan-postingan lu sekarang kok lu nyerut, Iya. lu motong ini. Pencitraan sih itu sebetulnya. Oh, Biasa dulu emang kan dulu lu suka nyam-nyam ton. Apa? Jadi tukang kayu begini gara-gara ton ya. Iya. Ya, apa? Itu hobi sih kalau Iya, bikin woodcraft. Tapi jago sih. Hobi gitu. Jago lu. Nah,
gara-gara pandemi kan ya kita tahu ya callingan kan berantakan. Iya. Jadinya gue balik lagi ke hobi gue dulu. Tapi lu pasti setuju kan? Yang paling nikmat adalah ketika lu melakukan sesuatu karena hobi lu dan itu menghasilkan gitu sih kalau gue. Jadi selama gue enjoy ya gue jalanin aja. Tapi lu belajar gak? Maksudnya ada soal kayu latar dia, belakang. soal kayu dia nggak belajar. Nggak, maksud gua baca di buat biografi. kayunya. Iya. Buat segala macam itu Enggak. Lu baca dong, dia masih keturunan rayap. Bukan kayu kan ya burung pelatuk. Iya. selain rayap nih. Tapi kalau gue lihat sih dari hobi, lu emang daripada ke komika, emang kalau dari potongan muka ya lebih ke tukang kayu sih sebenarnya. Lebih mirip ya? Lebih Enggak, mirip. kalau menurut gua lebih mirip rayap sih. Iya. Tapi lu netizen tuh gimana? Dengan lu sekarang jadi hobi lu jalan itu kan sebenarnya hobi kan? Iya. Tapi kadang-kadang mulut netizen kan suka aneh-aneh tuh. Ada yang kadang komennya gitu, lagi sepi job ya bang. Makanya pikir gua, ya nggak apa-apa lah, dia kan nggak kenal gue. Kalau orang-orang yang kenal gue sebelum gue jadi komika, ya itu emang gue pernah ngelakuin itu dulu. Pernah jadi buat pegangan hidup gue. Dalam artian gue cari makan dari situ. Pernah gitu sebelum jadi komika ya. Itu orang-orang kan kadang-kadang nggak tahu tapi suka komen-komen aja kan. Iya. Kayak gue sekarang juga gue balik lagi ke model, kadang-kadang tuh. Aduh, kalau itu model apa ini? Kalau menurut lu gue model apa coba? Apa ya? Dari hobi lu. Dari hobi lu deh. Dari hobi lu kayu. Gue identik sama apa kalau di? Oh, gue tahu nih. Apa? Kenop laci. Iya, pegangan gitu. Iya, tapi itu penting lu. Itu ada laci nggak ada kenopnya gimana pegangnya? Masih pegang kuping, Nah, itu dia. Lihat orang itu jangan lihat kita di posisi apa, tapi fungsi kita loh. Itu dia, benar. Sekecil-kecilnya kita, sekecil-kecilnya fungsi kita di sebuah organisasi, itu adalah fungsi kita. Jadi kalau lu nggak orang udah bingung lagi malu, lu buat ganjil pintu aja. Ya Allah. Berarti kalau ada meja dengdek gitu, Dengdet. Agak ada di kamus, dia bingung tuh. Dengdet coba. Apa sih ya? cengkor. Oh iya. Itu orang bahasa Armenia ya? Dengdet. Yang apa sih? Nih kalau meja nih satu nggak rata, Iya. nggak rata tuh. Dingdet gitu. Mesti ganjel. Bincang. Oke. Kardus bekas lah, kardus yang oke. pakai taruh di situ. Ah. Kesannya bekas tapi berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Iya. Nah, Itu itu fungsinya. manusia kadang-kadang gitu. Iya. Ya kita lihat nih sekarang. Inilah postingan-postingan dari Arif Didu. Keren. Iya. Ini lu bikin juga nih. Lu bikin. Enggak, gua petelor. Oh iya. Ya kagak langsung beli di warung itu. Tadi berarakan gitu kan telurnya. Gue bilang diapain nih? Bikin kotak. Nah, biasanya proses kreatif itu gue begitu di rumah nih. Ini ada yang kurang apa ya? Butuh tempat buat apa? Akhirnya gue bikin, posting. Ntar ada yang mesen. Iya. Monggo gitu. Lu kalau bisa lu terima pesanan, misalnya gue pengen bikin tempat tidur panggung gitu, lu bisa? Iya, biasanya malah nih yang Lu udah. bisa? Iyalah, biasanya yang Oh, buat udah-udah. apa berarti? Yang udah-udah nih orang datang ke gue nih. Nih gue punya ruangan ukurannya segini-segini. Gue pengen punya misalnya barang furnitur yang multifungsi, bisa kepake maksimal. Nah, gue bisa datang nih. Wah, kita ngopi bareng, bikin skate bareng. Wah, biasa mau gitu. gua lu. Ya, Gua bikin. yuk udah. Ini tinggal order ya. Belum. Jarang-jarang nih. Berarti bukan ini bukan opini netizen ya. Dia emang lagi butuh job. Enggak boleh segitunya ya? Oh sorry, gue sibuk banget sibuk cari job. Dia sih lagi rendah aja. Sebenarnya dia strippingannya sehari 3. Sebutin aja bang, terus cerita. Dia lagi stripping casting. Tuh, masih apa bang? Casting stripping. Ya Allah, masih berusaha dong. Oke bro, ini apa sih korelasinya antara komedi dengan boleh dibilang kayu gitu? Gak ada sih sebetulnya. Kalau dilihat bener-bener nggak ada. Cuma emang kayu ini kayak bagian dari apa namanya, buat terapi batin gue. Kalau gue senang banget itu. Kalau menurut gua dia dari dulu emang seniman dia. Jadi ada jiwa seninya. Dan itu kan Pengen. korelasinya benang merahnya seni. Apa namanya? Ngelawak juga, komika juga kan. Lu kalau bukan seniman lu nggak usah
nggak bisa lucu. Iya. Gue dulu sempet curiga malah gini, misalnya reinkarnasi itu ada gitu, sekarang dihubungin sama hobi gue yang soal kayu, jangan-jangan gue dulu pohon gitu. Gue ngeliat potongan pohon tuh, kayu tuh, serius. Lu kasih gue tumpukan kayu gitu, gue tuh refleks, oh ini bisa gue bikin jadi ini, jadi Kenapa gitu. enggak? Kenapa enggak? Gitu gue. Jangan-jangan gue dulu Enggak, pohon. lu kira-kira kalau lu pohon lu kira-kira pohon apa nih dia? Iya. Nah, yang macam apa pohon? Apa Pohon, dia? ceritain gue pohon nih. Iya. Pokoknya Timbangin ya. Pokoknya gede. Iya, gagah dong juga ya, pohon Gede. ya. Gede. Tinggi. Nah, ya benar banget tuh. Akarnya di mana-mana. Itu deh pohon apa kira-kira? Toge. Kenapa mesti Iya, toge iya. sih? Soalnya identik muka lu tuh kayak ketoprak. Gua bayangin pohon itu langsung pohon apa ya? Cari yang gedean gitu yang ngerubuhinnya ditebang, toge pan dikiloin. Nah, lu tadi ada perasaan sampai lu reinkarnasi dari kayu gitu. Jangan-jangan karena gua awalnya gitu, gua sedih banget nih. Kalau ngeliat ada bengkel kayu gitu misalnya. Ntar lu sedih. Backsound. Hah? Yang agak sedih. Backsound pakai mulut aja. Backsound sedih. Isabella nih. Iya, iya. Kalau Isabella gua panggil suruh bantuin nyerut nih. Gue suka lewat bengkel-bengkel kayu terus gue ngeliat mereka suka buang potongan-potongan kayu. Soalnya buat gue, kayu tuh nggak ada sampahnya. Gue begini, gue sampah nih, kayu nggak ada buat gue. Iya, iya. Jadi gue itu malah seneng ke alirannya scrap wood, istilahnya. Lu manfaatin potongan-potongan sisa produksi. Bahkan gue kalau gue main ke bengkel orang nih, ini potongan-potongan, gue bayarin. Iya. Keren lah. Ntar gue create jadi satu produk lagi. Iya. Karena menurut gue sesuka-suka lu sama furnitur, jangan lu sampai nebang pohon baru gitu loh menurut gue ya. Jangan, karena lu bisa manfaatin dari yang udah ada, potongan yang udah ada bisa deh. Keren. Berarti lu memanfaatkan sesuatu barang second gitu ya? Biasanya. Dan gue belum pernah sekalipun ini ada pohon gitu. Oh, ini tebang dong, nanti dibelah jadi papan terus gue mau create sesuatu. Gue nggak pernah. Keren. Jangan sampai sih gue berharapnya gitu. Nggak ada modal. Iya bang, nyari sisa aja. Nggak gitu. Mas gue. Berarti dia sadar akan apa namanya? Iya, gue sayang kelestarian banget. lingkungan. Bedain antara pelestarian lingkungan dengan modal mepet, bro. Iya, itu. Nah, tapi dengan oceh-oceh netizen tuh gimana tuh? Lu nanggapin itu? Biasa aja lah, itu juga resiko gua jadi komedian lah ya. Orang kadang, ini orang suka ngelawak, suka ngelucu, dibercandain bisa kali. Di awal dulu gua kaget, tapi sekarang ini resiko pekerjaan gua nggak apa-apa lah. Benar. Kadang kalian juga pasti pernah. Iyalah. Ada netizen komen suka-suka dia, kadang nggak ada etika, nggak ada adab, tapi itu sebetulnya dia caper ke kita. Iya, benar. Gue biasanya malah gue jabanin. Wah lagi sepi job ya, jadi sekarang nyerut. Oh enggak, ini emang hobi gue, gimana? Lu butuh apa yuk? Gitu biasa begitu. Gue tanggapin sesudahnya jadi ramah sih, biasa aja gue. Oh iya ya. Gitu. Berarti lu juga punya ilmu marketing ya dari Lo semua di kehidupan kita harus punya. Harus dong. Jadi pemirsa kita seharusnya punya. Ini acara apa ya? Enggak, sebenarnya suara lu udah bagus, muka nggak cocok, bro. Iya. Jadi Nah sebenarnya makanya gue dulu pernah siaran juga ya gara-gara komika. Pernah ada yang ketipu lu. Tiba apa? ini Dengerin gitu kan, suaranya bagus. Nelfon aja ke teman, begitu ketemu. Mas, saya mau ketemu penyiar yang suara bagus, bukan ketemu gensetnya. Gue udah liat gensetnya. Gue pernah siaran gue Gimana? di Bahana FM dulu sebelum diambil Prambors, lama banget. Jadi alhamdulillah stand up comedy itu ngasih gue Tapi sorry, nyobain iya. hal-hal baru, pekerjaan baru, ya siaran, dia main film, dia MC. Nggak nyombong, mas gue alhamdulillah gitu jalan hidup gua. Tapi kan bini lu kece, bini lu Ya lu lihat aja gua. Ya makanya kita kan semuanya ya. Gua ngomong apa juga itu bini kita kece-kece. Iya kan? Lo iya bener Iya dong. dong. Iya. Karena hati kita yang lu berasa dapat bini cakep itu dari dunia komedi lu atau dunia kayu lu? oh enggak. Gue alhamdulillah sebelum gue kerja terjun di dunia hiburan, memang gue udah jalan bareng sama bini gue, maksudnya udah nikah sama dia. Tapi Gua waktu lu di sesudah dunia nikah. hitam dulu mah. Oh dikejar ini sih serse. Dunia hitam lagi.
Ya kan? Iya. Di belakangan ini nih lagi rame nih tentang plagiat atau menjelaskan karya seni dari seorang seniman gitu. Ini kayak gue juga kan selalu dibilang gue tuh plagiat gitu. Oh, muka lu ngikut-ngikutin Sandi. Gitu. Iya. Sandi juga dibilang gitu. Iya. Ini muka apa mau ke pasar nih dia nih? Nah, itu sekarang kan lagi banyak dibahas tuh sama orang tuh tentang si ini komedinya ngikutin ini, si ini lagunya ngikutin ini, si ini gaya ngikutin ini. Kalau menurut lu sebagai seniman gimana tuh soal plagiat gitu? Soal plagiat ya? Ya kalau emang plek mah menurut gue pribadi mah ya jangan gitu. Tuh lu apa nikmatnya sih lu ngebawain sesuatu yang orang lain sudah punya, sudah bawain gitu ya. Beda mengcover beda ya kalau penyanyi ya. Kalau lu jadi orang lain gitu kan. Menurut gue ya nggak nyaman aja. Dan lu emang happy bawainnya enggak lah gitu. Kayak gue misalnya dari sisi sebagai komedian di stand up comedy gitu. Iya, tabu sih kalau menurut gue bawain materi punya orang gitu. Nah itu juga kan yang jadi prinsip gue juga kayak begitu. Gue nggak bakal mau jadi diri orang. Meskipun gue kadang-kadang itu kalau untuk main film mungkin orang selalu identik gue tuh sama Nicholas Saputra gitu kan. Tapi kan apalah arti gue kalau gue cuman mirip tapi acting gue nggak bagus gitu kan. Terus emang ada adegan pernah nih ada adegan nih kalau Saputra jatuh dari lantai 23. Dia nih jadi dia karena pagi ya. Dia nih gitu. Yang habis itu ketiban pohon. Aduh. Apa sih tuh pohonnya apa sih? Ketiban dia. Itu makanya gue selalu berpikir lebih baik apa adanya tapi diri kita loh. Meskipun kadang-kadang orang suka identik. Umpamanya ada orang merasa lu mirip dengan Rhoma Irama. Tapi udah ruhnya udah kayak orang Rhoma Irama banget gitu. Sampai jati dirinya hilang. Ada yang kayak begitu. Benyamin. Banyak orang merasa mirip dengan Benyamin akhirnya tapi setiap orang tuh nggak bakal bisa jadi sama kan? Benar. Nggak bakal seperti apa yang dia inginkan. Kalau sebatas mengidolakan, itu menurut gue pribadi ya nggak apa-apa. Kita sepakat bahwa nih gue mengidolakan si A. Gitu. Kan secara nggak sadar ada beberapa yang agak mirip karena terinfluence kan menurut Bang ya terinfluence. Menurut gue sah-sah aja. Tapi kalau lu plek pengen jadi dia, terus lu tampil jadi dia, aduh. Sebenarnya itu kasihan sih karena kalau lu seumur hidup di bayang-bayang orang lain itu merana sih menurut gue. Iya, apalagi di bawah bayang-bayang orang lain ya. Gitu orangnya pergi, bayangannya juga kan pergi. Itu bukan merana dong, merene. Meriki. Nah bro, kalau lo melihat orang yang plagiat gitu kan kayak tadi pandangan. Kalau lo sendiri idola lu siapa di dunia komedi deh? Waduh, idola yang lu idolain banget. Benyamin, almarhum Benyamin itu salah satunya. Itu dengerin dia lu ulang juga, ya kan? Semuanya Benyamin nih. Dan menurut gue serba bisa nyanyi, ngelawak apa, acting. Tapi ada bagian dari jiwa lu yang terpengaruh akhirnya. Ya itu tadi nyablak, ceplas-ceplos gitu aja sih. Gue pengen kadang gini, aduh, gue pengen kayak almarhum Benyamin nih. Tapi gue nggak mungkin jadi dia gitu kan. Gue liat, dia orangnya ceplas-ceplos, nggak banyak pikir, lempar aja dulu. Ya spiritnya aja. Spiritnya. Gue sedikit banyak kebawa ke situ. Jangan ada apa nyotok, ada apa gitu aja. Jadi kalau misalnya mau ambil spiritnya lu minum spiritus aja deh. Tinggal sundut dong. Tahu aja kayak tangki patromo. Bukan lagi, bukan kompor catering. Tuh, ini bawa itu tuh. Yang nyamanya di kapas. Ya kalau spiritusnya angus, gosong. Ketahuan ya kalau kondangan kerjanya ngumpulin makanan sisa. Bro, kalau dia kan tadi bicara tentang idolanya itu Benyamin. Nah, dia kan terpengaruh juga di jiwanya kan. Pasti. Ceplas-ceplosnya pengen kayak Benyamin, asiknya, apa-apa nggak dipikir. Kalau lu nyanyi, idola siapa? Obi Mesak. Obi Mesak. Gue lebih ke Anda Atete sih. Obi Mesak. Oh, itu Anda Atete tuh masuk rekor muri dulu tuh. Jadi gua harus kenapa? Yang termiskin di dunia. Oh iya. Gak ada lawan ya? Gak ada lawan ya. Itu masuk rekor muri deh, penyanyi termiskin di dunia. Thank you lo Dabers, gue tahu info ini ya Allah, akhirnya gue tahu. Thank you Bang Adi Allah. Selama ini gue nyari siapa yang paling miskin. Terjawab.
dari kecil gitu, misalnya gue suka nyanyi, gue pengen jadi Michael Jackson gitu. Dulu sampai gue bisa moonwalk, cuman intinya dulu kan masih kayak umur 10-11 kan belum pernah manggung juga dan nggak terlalu Tapi pengaruh serius kan. sama jiwa lu di saat lu merasa idola lu Michael Iya. Jackson. Lu akhirnya ke sekolah moonwalk. Enggak juga kali. Iya. Mundur ya. Dan lu berangkat dari mana Ciputat? Udah di Garut. Orang kadang jalan ngadep depan aja nyasar gimana mundur. Nggak kebayang nggak kalau dia sampai pengaruh gitu kan? Oh, iya. Itu upacara hormat kan? Hihi. Ya. Itu kadang-kadang orang kan suka kayak begitu, saking identiknya semuanya ditiru. Semuanya ditiru ya. Sebenarnya itu nggak baik ya dalam dunia seni kalau menurut lo. Kalau menurut gue ya, Kalau gini bener-bener- sih dibalikin, lu nyaman gak sih? Gue yakin sih nggak nyaman ya, dia nggak, dia nggak bisa jadi dirinya sendiri. Buat Iyalah. apa lu jadi idola lu? Buat apa? Nggak akan pernah lu bisa nyamain, menurut gue ya. Iya. Jadi apa namanya, jadi sebagai influencer kita oke sih, cuman Iya. intinya jangan plek-plek sama Plek-plek ya. kayak gitu. Nah, kalau soal karyanya sendiri, Karya. kadang-kadang kita berkarya itu kan karena kita selalu identik dengan idola kita, akhirnya kadang-kadang pengaruh tuh Iya. dari lagu-lagu, Oh, mungkin iya. lirik Oh, akan iya. pengaruh. Itu pasti. Lawakan lu gimana Iya, tuh? bener ya. Soal lawakan lu. Jadi gini, kalau dari sisi misalnya stand up comedy gitu, kami mengenal ada premis gitu. Boleh ada kesamaan premis ngomongin satu hal yang sama gitu. Tapi kan sudut pandangnya berbeda. Jadi itu biasanya yang penonton akan lihat, oh iya dia nggak jiplak karena apa? Ini dia ngomongin premis pun sama, tapi dari sudut pandang dia, gitu. Nah kalau di dunia komedi yang di luar itu, gue nggak ngerti nih. Kadang, ya itu dia ngeri. Gue suka, jujur suka gini. Aduh nih udah ada yang pernah bawain belum? Oh. Pernah gue. Aduh nih udah ada yang dipikirin belum sama komedian lain? Terus? Sering gue. Tapi biasanya gue yakinin hati gue nggak ngelihat siapapun, gue nggak dengar, nggak ngambil dari manapun, murni ini sudut pandang gue. Oke. Jadi gue akan tetap bawain. Oh. Orang akan lihat kok. Orang akan lihat kalau lu jiplak apa enggak gitu. Akan lihat sih. Jadi gini, kadang-kadang Tuhan itu memberikan anugerah ide yang sama di tempat yang beda. Iya benar. Kadang-kadang gue mikirin juga ada kejadian yang lagi seru. Ini lawakannya kayak begini, nggak taunya di tempat yang sama. Pernah. Ya, Kalau iya. zaman dulu kita lebih tertolong, belum ada sosmed. Oh iya benar. Kalau zaman sekarang itu stresnya komedian kayak Iya, gitu. bener. Orang lucu dikit dinaikin diupload. Akhirnya kita mau ngebawain yang itu. Disangkanya kita yang plagiat. Oh iya benar. Padahal kadang-kadang ide kita sama. Iya benar. Sebelum lo mikirin, gue udah mikirin. Duluan dia upload, Iya. ya udah duluan dia Iya, dong. iya. Kalau zaman kita tuh lebih enak dulu, sosmed belum kayak begini. Berarti sebenarnya sosmed ini buat kalian ini agak sedikit merugikan ya? Bukan Bisa. merugikan. Bukan merugikan sih, ada sisi yang sebetulnya Oh, kadang iya, nggak maksudnya. mengenakan. Iya, itu. Gitu. Kadang gini, misalnya bedanya kita sama penyanyi misalnya. Penyanyi lu boleh bawain satu lagu ribuan kali, orang Iya, akan iya. tetap terhibur. Kita nih bawain materi yang sama, Ya, itu kelar lah. suka, aduh gimana ya gitu. Iya, iya. Takutnya udah, ini mau udah pernah. Iya, Gue iya. pernah sekali. Nah. Kalau penyanyi sing along kan, ikut. Gue dibacain materi gue pernah. Lu lagi ada ngelawak? ibu lagi ngebeat, lagi ngelawak. Jadi gini kemana si ibu gini. Nih, abis ini nih. Abis ini nih. Oh, aduh. Nah, itu butuh hal lain untuk lu handle itu kan. Shoot man. Kalau gue terganggu berantakan ke belakang. Iya, Ada iya. ini. Wah, ibu udah denger ya, udah pernah. Bu, sini Bu, bantuin saya. Yuk, ceritain ke temennya. Akhirnya, iya deh, saya diem. Alhamdulillah ibunya ngerespon begitu. Akhirnya gue terusin. Pun dengan deg-degan ya, gue sambil Iya. ngeliatin dia. Berarti lo pada saat itu ngelawak cuma bukan buat penonton, buat ibu-ibu doang ya? Jadinya, akhirnya gue panitia minta lakban kan, gue lakban aja ibunya. Gitu. Biar diem, biar diem. Nah itu akhirnya lo mensiasati dengan kalau gue kan maksudnya bukan di stand up ya, yang artinya gue bisa ngelawak dengan tektokan, Iya. bisa janjian. Iya. Nah lu sendiri kalau stand up ternyata materi lu sama sama orang yang nampilin sebelumnya. Oke. Otak lu harus mikir kayak gimana tuh? Nah itu, ini fungsi dari latihan ya, stand up itu bisa kita latih sebetulnya. Jadi ada teknik untuk handling, misalnya kita ngantri nih, biasa ngantri ya. Sebelum kita tampil udah ada komik lain.
Terus ada beberapa yang tang, waduh materi gue. Nah, itu dia. Nah, kadangnya biasanya gue tebelin. Gue lihat nih kalau jokesnya dia works itu yang sama kita, ya gue tebelin, gue naik, gue akan ulang, gue akan admit, gue nggak denial, gue akan terima bahwa iya yang dia bilang tadi soal gitu. Jadi biar relate bahwa penonton, oh iya si Arif Didu mengiyakan di komik yang sebelumnya. Gue tebelin. Kalau ada yang kurang dari materi dia sekiranya gue bisa kasih punch lagi, gue punch. Sayang, soalnya gue nggak mungkin kadang gue nggak nemu momen untuk ganti setlist. Wah itu repot itu. Iya, emang orang-orang pinter sih. Biasa Kalau begitu, itu sih. harus begitu. Iya, orang pinter. Bukan orang pintar, orang kepepet Sebenarnya ada orang kepepet. Pilihannya adalah lu kelaparan apa lu bikin orang ketawa begitu aja kan? Iya. Akhirnya kayak gini kan kesempatan dia untuk bikin tertawa sekarang kan karena pandemi susah. Akhirnya sekarang dia ngelutin kayu. Itu termasuk power of kepepet. Iya, jadi gini. Salah satu hikmah dari bukan hikmah ya, tapi bolehlah. Setiap masalah tuh ada hikmah lah, pasti ada maksud. Pastilah. Gitu. Nah di Lala ini gue ternyata jadwal agak berkurang, jujur agak berkurang. Gue mesti cari cara dong untuk tetap punya penghidupan kan, pemasukan gitu kan, karena gue punya anak istri gitu. Iya. Akhirnya, oh iya gue kan punya Tapi nggak hobi. nggak poligami kan? Oh enggak. Saya poliponik. Yang begini lu tanya poligami, atu aja maksa dulu. Itu juga bohongin mulu jam malam. Bang apaan sih? Tapi nanya apa ya? Iya, jadi gue nggak mau mesti cari. Oh ya gue punya hobi gitu. Lu nggak usah lu kalau ngomong soal perempuan sama wanita atau istri kayak gitu nggak usah kayak gitu. Sebenarnya gue ngomong itu pengalaman gue juga bro. Macam-macam sih. Sebenarnya gue tuh lagi sharing aja. Oh gitu. Senasib ya. Senasib. Ya Allah iya. Ya udah akhirnya gue. Tapi masih mending lah. Kita masih ada. Tapi apa ya? Gue juga ada. Dia punya sasetan. Oke, Doubler masih bersama kita di podcast Double. Dan tentunya masih ada sahabat kita nih, Arif Didu. Sekarang berarti dia udah masuk keluarga Pinocchio ya? Iya. Kenapa? Kan dari kayu. Jadi gepeto gua. Gepeto. Dulu sebenarnya ada masih ada hubungan famili nggak sih sama Pak Didu yang dulu? Pelawak itu. Nah itu si almarhum Bam itu manggil gua karena gini, lu kok mirip Didu yang ini anak-anak lah zaman dulu nih yang tontonan itu Ferry doang pasti tau mirip si Didu pelawak itu. Rese lu. Akhirnya dia manggil kan, Didu. Terus semua tuh manggil gua Didu. Nggak ada. Didu itu malah farm kan di daerah Buton, Sulawesi. Iya. Oh itu dia farm? Gue pernah dulu, katanya farm, soalnya gue pernah dulu di mention, ada apa di DM di Twitter. Iya. Abang dari Sulawesi ya? Hah? Bukan, gue bilang. Enggak, abang namanya Didu, soalnya di daerah kami ada nama keluarga. Iya. Didu. Nggak, tapi si Pak Didu itu sekarang maksudnya kok nggak ada ceritanya lagi, padahal dia cukup legend loh. Iya, Tapi angkatan dia itu gomblo. Keluarga Marlia Hardi dulu fragmen tuh. Fragmen. Oh my god. Pokoknya gitulah. Nah sekarang ini mumpung lu ada di sini nih, kita tadi soal plagiat segala macam itu sih tergantung kitanya ya. Plagiat itu kalau cuma jadi inspirasi atau influencer nggak masalah. Tapi kalau kita menjadikan diri kita sebagai idola kita juga nggak baik. Iya. Tuhan udah ngelahirin kita, nyiptain kita, masa kita harus jadi orang lain? Betul. Nah, sekarang ini biar kita tahu nih, kita ngomong pelawak segala macam, komedi, plagiat, kita sekarang kita ngetes dia nih. Dia tahu nggak nih sama pelawak-pelawak? Kita. Lu aja sama gua. Oh, gua diajak nih. Enggak dia gini kitanya ke dia doang sih. Ketahuan ya, kayaknya nasibnya sering ditinggal ya. Kalau Karang Taruna Tour nggak didaftar namanya. Maksa ikut ya. Jangan. Diri nggak apa-apa, diri. Nggak apa-apa, dari sana gue mau ikut acara deh. Gue dari jauh lihat Dari jauh lihat. Yang penting ke bawah. Gue banget Itu lu banget. Gue Sekarang gue teks nih, kalau emang lu tahu dengan pelawak-pelawak kita main dengan tebak gambar. Jadi lu mau gimana? Pilih mana nih? Tebak gambar atau tebak gampar? Jadi kalau nggak ketebak gua gampar.
Pulang gue biru-biru, bini gue gini, lu katanya tadi mau tapping ya? Ini kayak digubuk masak gitu. Tapi keluarga di tangga gue nih ada satu keluarga pulang tuh kalau bengep kayak Serius duit? ya, Hah? Gimana? Maksud lu? copet. Tapi banget. Cuma kalau pulang bengep berarti ada hasil. Hasil ya. Kalau pulang biasa-biasa aja, ya. Nggak sempet lu ya. Tetangga sama copet sih. Kalau bengap berarti orang seneng nih. Wah, dia bengap. Gitu kan. Berapa dompet bang? Gini. Dia bengap. Potongannya bininya belanja kalau lagi memar. Kita tebak-tebakan nih, siapa nih? Oke. Emang kebaca. Ini gimana nebak siapa? Nebak gimana? Ini siapa ya? Ya almarhum Benyamin Sueb ini mah. Siapa lagi kalau kita lihat juga. Lagi. Ini gue di SMP dipanggil dia. Benar. Iya. Ini jidat tuh gede. Iya, Darto Hell. Iya. Iya dulu gua SMP pakai minyak rambut lu 3 kilo sendiri. Dia lalu tadi nempel. Serius. Kenapa dulu pakai minyak rambut gue? Jadi kan dipanggil Darto tuh iya belah pinggir gini. Belahannya kayak di belah kapak gitu gitu. Garisnya tegas. Yuk lanjut yuk. Itu berarti nah. Ini kalau emang ada kasihin Gua dong. tahu ini. Kalau emang ada kasihin dong. Bokir ya, ini bokir. Bapak Ideri nih. Lagi. Kadir ya. Ada lagunya kan? Apa? Dirimu kadir. Ayo, iya. Doyok ya ini mah ya kan. Aduh. Nah, ini dia nih. Mulai mulut. Ini mah dia nih, Narji. Iya. Siapa? Tebak. Narji nih. Kok kecil sih? Kenapa? Sengaja. Narji. Apal banget. Lu pernah nyobain bibirnya? Tahu banget. Jadi lu lapor ke dia? waktu kejadian lu bilang ke dia? Ya, Bang, ngajak. Ini sih jiwanya. Jangan bilang Aduh, bilang rusak dong. lu pada. Kok nggak ngajak? Ternyata dia emang hatam ya. Oke. Nah, kalau dari lu sendiri sebenarnya apa sih yang bisa lu tarik dari obrolan kita saat ini? Oh, ini udah mulai. Apa? Apa sih? Dia udah jelek nyebelin loh. Mesti ada yang diingat kan? Iya. Itu lu udah jelek nyebelin. Jadi Iya, inget. Iya. Kalau ditarik apa ya? Soal yang plagiat tadi, ya kan? Bahwa lu jadi diri lu sendiri aja. Betul. Gue setuju sama Bang Narji kalau dibilang tiap orang tuh Tuhan ciptain ada punya kelebihannya. Itu aja lu pede aja, lu yakin aja bahwa lu punya sesuatu yang bisa lu lu sajikan lah gitu. Nggak perlu sama yang Nggak lain. perlu ya? sama pun lu punya idola ya nggak apa-apa, tiap orang punya idola. Jangan berusaha jadi orang lain, udah gitu aja sih menurut gua. Nggak nyaman lah lu jadi orang lain ya kan sih, pura-pura ya kan? Nggak nyaman menurut gue. Oke, keren banget ya. Ini karena Nyanyi Teman tongkrongan gua dulu kita nyanyi bareng-bareng dulu zaman Enggak, SMP. gue dulu bagian ngolek, dia mau nyanyi dan lu bagian ngolek aja. Lu pakai apa ngurus kopi lo. Berarti waktu itu waktu Kok nggak main? dia nyanyi lu ngolek, waktu itu gue yang ngasih ya. Iya. Ngasih gitu ya. Orang dia nyanyi di komplek kan di rumah kita. Gua sampai Bekasi loh. Jauh. Iya. Ayo sana saja. Karena kadang-kadang Udah lama enggak main gua. kadang-kadang sebuah lagu Main juga gitar, mirip gitu. sama. Aja. Dulu dah. Enggak, Udah lama kita gua. nyanyi bareng. Kita berserut nih. Enggak. Udah nyanyi kita dong, nyanyi kita. Udah lama enggak Nggak main. kita. Astagfirullah. Lu jago dia. Kagak bisa nyanyi. Lu saling berhubungan. Ayo dong. Lu bisa bikin lagu, nah dia bisa bikin gitar sekarang. Iya bener. Lu main dong, Dok. Lu main. main ya. Lu main dong. Itu mungkin lo nggak pada tahu kan Doboler ternyata di balik sisi lain tuh Didu itu juga seorang yang jago bermusik loh. Yo, dia musisi. Teman tongkrongan Sandi juga dulu. Nih, gitar nggak ada string. Apa? Balik. Capek dong, capek.
Duh, Ini apa? ini gitar. Oh, thank you loh. Gitar dua. Oh, keren dibagi. Jadi ini Sandy Sondoro signature tuh. Anjing, keren. Kali bisa diiklanin dikit. Jadi emang sejak jualan gua. gitu. sejak gue gaul sama dia tuh gue juga banyak produk-produk alat musik. Apa contohnya, Kayak Bang? dia gitar, gue beduk. di beduk gitu ada seri narji. Tapi Iya. sejago-jagonya orang main drum suruh nyetem beduk pusing ya kan? Iya. Iya. Kalau gitar itu kan lo ada tunernya kan. Iya. Nah kalau beduk itu cuma feeling doang nggak sih? Oke, kalau gitu Der gitu ya. Iya, untuk iya. penutupan kita nyanyi bareng aja deh. Oke. Aduh, Lagu nyanyi lagu apaan keren nih, Bang? ini. Kita dulu sering mainin UB40. Can't help falling in love with you. Dia yang main gitar ya, bukan gua. Oh, ya lu jago main gitar. Kagak. Apa nih? Beneran? Aduh, gua udah lama banget kagak main gitar. Masa sih? Serius. Tapi nyanyi ya. Ya, kalau dari tangan cocokan lu bro. Iya. Dia nggak cocok mati gitar nih, Kenapa? mati kecapi. Iya. Jepit di pintu dong. Kok lu nyanyi langsung ada ambulan? Iya. Backsoundnya ambulan gitu. Satpol PP. Basic. Only fool us in, for I can't help falling in love with you. Suara gua kayak Pak RT. Take my whole life. Selamat datang Kapolsek baru. Dan selamat menjalankan tugas untuk Kapolsek Falling in lama. love with you. Mau lagi? For I can't help falling in love with you. Sehat-sehat. Double, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment podcast kita, YouTube kita. Double